Mulai? Boleh, boleh. Nah, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selamat malam kepada Pak Endarko dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan tugas kami, yaitu tugas kelompok kami. Di sini saya dengan teman saya, yaitu ada yang pertama, ada saya sendiri, ada Ingrid Hanantias dengan NRP 50102111039. Ada Regina Fortunata dengan NRP 50102111079 dan juga ada Humaira Nurul Hadi dengan NRP 50102111007. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Yang pertama yaitu ada di nomor 1 bagian A, mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Humaira. Jadi di nomor 1 bagian A ini diketahui terdapat sebuah loop lingkaran dengan 10 lilitan dan jari-jari 10 cm dan dialiri arus sebesar 10 ampere. Pertama, tentukan vektor medan magnet titik P yang terletak 12 cm dari pusat loop. Kedua, jika ada muatan, berapa gaya yang dialami oleh muatan tersebut. Dan yang ketiga, jika partikel pada soal B bergerak menuju pusat loop, bagaimana gaya yang dialaminya berubah. Nah, selanjutnya ke jawabannya aja. Jadi nomor 1, itu ada diketahui N-nya 5, arusnya 10 ampere, Z itu jarak titik P ke pusatnya yaitu 0,12 meter, dan ada R yaitu 0,1 meter. Yang pertama itu kan ditanyanya B-nya berapa, B di P berapa. Jadi untuk menentukan arahnya itu kita menggunakan kaidah tangan kanan, berarti kan I-nya ke sana, jadi B-nya masuk ke dalam bidang, berarti itu ke arah sumbu Z, Z minus, berarti min K. Lalu cukup simpel, yaitu dimasukkan rumus saja, yaitu mu 0 I R kuadrat per 2A pangkat 3. Dimasukkan saja angkanya, yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 dikali 0,1 kuadrat per 2 dikali 0,1 akar dari 0,1 kuadrat tambah 0,12 kuadrat pangkat 3. Nah, di sini A itu merupakan jarak antara titik P dengan R, berarti kan cukup dengan Pitagoras sederhana, yaitu R kuadrat ditambah P Z kuadrat, sehingga menghasilkan 0,1 kuadrat tambah 0,12 kuadrat. Setelah itu, didapatkan bahwa nilai B-nya adalah minus 1,649 dikali 10 pangkat min 5 K, arahnya K, Tesla. Selanjutnya pertanyaan kedua, yang ditanya gayanya berapa, kalau ada muatan 2 mikrokolom atau 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom, dengan kecepatan 3I min 4J dikali 10 min 6 meter per sekon. Cukup simpel, dimasukkan saja ke rumusnya, Q dikali dalam kurung kecepatan cross dikali cross dengan medan magnet. Setelah itu dikali aja, kan kita sudah mengetahui bahwa Q-nya mempunyai nilai 2 dikali 10 min 6 kolom. Setelah itu dikalikan dengan V cross B. Jadi 3I dikalikan min 1,649 dikali 10 pangkat min 5K itu kan jadinya J ya. Kemudian J dikali K itu jadinya I. Dan bisa dilihat hasilnya menjadi 131,92I ditambah 98,94J. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jika partikel bergerak menuju pusat loop dengan kecepatan sekian, bagaimana gayanya? Nah, kita dapatkan dari gambar tadi, karena V akan searah dengan B, sehingga gayanya akan 0, karena V cross B kan rumusnya V dikali B sin theta. Kalau searah itu kan sinnya theta-nya 180, sehingga menghasilkan 0 gayanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk yang di nomor 2 bagian
A ini dengan soal kawat lurus sangat panjang dialiri arus I berada 3 cm di atas kawat persegi panjang dengan panjang 20 cm dan lebar 10 cm seperti dapat dilihat seperti pada gambar. Nah, untuk pertanyaannya di A yaitu hitung flux magnet yang menembus kawat persegi panjang akibat kawat berarus I. Di B, jika arus berubah terhadap waktu menurut I sama dengan 5 plus 10 TA, tentukan nilai GGL induksi pada kawat persegi panjang, dan di C, tentukan arah arus induksi pada kawat persegi panjang dan jelaskan. Mungkin langsung dijawabannya. Nah, seperti pada soal, dapat diketahui bahwa hanya yaitu 3 cm atau sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter, terus panjangnya 20 cm atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 meter, ada lebarnya 10 cm. Oke. Baik, bisa dilihat dari soal tadi, dapat diketahui bahwa hanya yaitu sama dengan 3 cm atau sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 M dengan panjang 20 cm atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 M dan juga lebar 10 cm atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1 M. Nah, bisa dilihat juga dari gambar ini dan juga kita bisa memasukkan ke dalam rumus V sama dengan integral dengan batas bawah M dan batas atas M plus N dengan syarat M-nya itu yaitu hanya tadi dan juga N-nya yaitu dari lebar dari soal tadi. Dikalikan B cross D A. Nah, dengan ini rumusnya memacu kepada integral batas bawah 3 dan batas atas 3 plus 10, yaitu sama dengan 13, dengan mu 0 I per 2 Px kali L dx, lalu sama dengan mu 0 I per 2 Px kali L kali integral 3 dengan batas bawah dan batas atasnya 13 dx per x, dan sehingga dihasilkan mu 0 I kali L per 2Pi kali ln X dengan batas bawah 3 dan 13, batas atasnya dengan sama dengan mu 0 I kali L per 2Pi kali ln 13 per 3. Nah, di sini kita bisa memasukkan angka-angkanya, yaitu bahwa mu 0-nya yaitu 4Pi kali 10 pangkat min 7, dengan dikalikan I dengan L-nya yaitu 2 kali 10 pangkat min 1 per 2Pi, dikali ln dari 13 per 3, itu hasilnya adalah 1,46. Sehingga di sini 4Pi dan juga 2Pi itu bisa dicoret menghasilkan 2 kali 10 pangkat min 7 dikalikan I dikali 2 kali 10 pangkat min 1 dikali 1,46 dengan hasil 5,84 kali 10 pangkat min 8 Joule. Nah, untuk selanjutnya di B, kita diminta untuk menentukan nilai GGL induksi pada kawat persegi panjang dengan rumus E sama dengan min N D dV per dt. Nah, di sini yaitu min N kalikan D dikali 5,84 kali 10 pangkat min 8 dikalikan dari V-nya tadi yaitu 5 plus 10 T per dt. Nah, di sini min N-nya dikalikan 5,84 kali 10 min 8 kali 10. 10 ini merupakan hasil turunan dari 5 kali 10 T, 5 plus 10 T dengan hasil akhir yaitu min 5,84 kali 10 pangkat min 7 Newton millivolt. Nah, untuk selanjutnya yang di C, ini kami disuruh menentukan arah arus induksi pada kawat persegi panjang. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa medan magnet induksi itu arahnya berlawanan dengan magnet utama. Jadi yang utamanya itu masuk, lalu yang induksinya itu jadinya keluar. Nah, jika dicek dengan kaidah tangan kanan, maka arahnya itu berlawanan arah dengan jarum jam. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Regina. Terima kasih. Selanjutnya nomor 3 bagian A. Pertanyaannya adalah sebuah solenoide sangat panjang dengan jumlah lilitan N sama dengan 50 lilitan per cm dan laju perubahan muatan terhadap waktu dengan persamaan 30 dikali 1 min E pangkat min 2T A. Di dalam solenoid terdapat koil yang dengan jumlah lilitan N sama dengan 300 lilitan dan jari-jari R sama dengan 6 cm seperti pada gambar. Kemudian langsung masuk pada pengerjaannya. Diketahuinya N pada
solenoid yang besar itu 50 liter per sentimeter. Ini kita konversi menjadi per meter. Kemudian kita mengetahui dq per dt dan N pada koil di dalam solenoid dan jari-jarinya. Kemudian yang juga dikonversikan kepada meter. Yang ditanyakan adalah GGL induksinya, induktansi silang, dan induktasi diri. Untuk yang pertama, untuk mencari GGL induksinya, pertama-tama kita harus mencari M-nya dengan rumus N dikali mu0 dikali N dikali A. Kemudian kita masukkan dan didapatkan nilai M sebesar 5,4 pi kuadrat dikali 10 pangkat min 4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus GGL induksi, yaitu min M dikali DI per DT yang sudah didapatkan seperti berikut. Kemudian didapatkan fungsinya, yaitu min 324 pi kuadrat dikali E pangkat min 2T dikali 10 pangkat min 4 dengan satuannya volt. Kemudian untuk induktansi silang, di sini M1 karena 2 sama dengan M2 karena 1, sehingga dapat kita masukkan langsung ke dalam rumusnya, yaitu mu0 dikali N dikali N kecil dikali A2. Didapatkan besarnya adalah 5,4 pi kuadrat dikali 10 pangkat min 4. Kemudian untuk induktansi dirinya, menggunakan rumus L sama dengan N dikali V per I. Kemudian rumus ini menjadi mu0 dikali N kuadrat dikali A dikali N. Sehingga didapatkan hasilnya 9 pi kuadrat dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya, untuk ke bagian B akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya, untuk nomor 1 bagian B, dapat dilihat ada kawat lurus tabur hingga panjang mengalirkan arus listrik 2A ke arah kiri, dan kawat seperempat lingkaran dengan radius 4 cm terletak sebidang dengan kawat lurus mengalirkan arus listrik 10 ampere ke kiri. Seperti yang dapat dilihat di gambar. Sumbu Z itu ke depan, X ke kanan, dan Y ke atas. Yang pertama, pertanyaannya adalah besar arah induksi magnet oleh kawat lurus dan seperempat lingkaran tersebut di titik O. Yang kedua adalah besar dan gaya Lorentz yang bekerja bila di titik O terdapat sebuah elektron yang bergerak horizontal dengan kecepatan sekian. Selanjutnya langsung ke jawaban saja. Dapat dilihat, pertama saya membagi kawat menjadi 3 bagian, yaitu B1, B2, dan B3 untuk menghitung medan magnetnya. Yang pertama, B1 yaitu kawat yang seperempat lingkaran. Di sini kita dapat tidak perlu menghitung kawat lurus karena segaris dengan titik O, sehingga B-nya seperti yang 1C tadi akan 0. Kemudian kita gunakan rumus B sama dengan mu0 dikali I per 2R dikali theta per 360. Theta per 360 ini karena kita sudah mengetahui bahwa itu seperempat lingkaran, jadi theta per 360 sama dengan 1/4. Kemudian kita juga menentukan arahnya, yaitu ke sumbu Z positif, sehingga arahnya adalah K. Kemudian masukin saja ke rumusnya, B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 per 2 dikali 4 dikali 10 pangkat min 2 per 4. Kita dapat B1 3,927 dikali 10 pangkat min 5 K. Kemudian B2, seperti yang dapat dilihat di gambar, kita tentukan dulu R sama A-nya. DL adalah titik jarak L ke A, seperti yang bisa dilihat. Kemudian I1 arahnya ke atas. Kita bisa menggunakan hukum Biot-Savart. Yang pertama yaitu dB sama dengan mu0 dikali I per 4pi R kuadrat dikali DL dikali R. Pertama kita akan mencari tan theta, yaitu A per L, sehingga nilai L adalah A per tan theta, dan DL adalah min kosekan kuadrat theta dikali A dikali d theta. Sehingga nilai DL adalah min A per sin kuadrat d theta. Seperti yang bisa dilihat pada segitiga di kiri, kita mendapatkan nilai R adalah min Y, J ditambah XI. Berarti yaitu nilainya R cos theta J ditambah R sin theta I. Kemudian R topi sama dengan cos theta J tambah sin theta I.
Kemudian lihat dari segitiga yang kedua, A per R sama dengan sin theta, dan 1 per R kuadrat sama dengan sin kuadrat theta per A kuadrat. Kita hanya perlu masukkan nilai R kuadratnya sama nilai DL ke dalam rumus mu 0 dikali I1 per 4pi dikali DLJ cross dikali cross vektor min cos theta J tambah sin theta I per R kuadrat. Kemudian langsung saja DL dikali sin theta min K. Itu min K-nya dari J dikali J kan 0 ya. Kemudian J dikali I menjadi min K. Sehingga didapat B2 mu 0 dikali I1 per 4P atas batas bawah alfa dan batas bawah gamma. Min A per sin kuadrat theta dikali sin kuadrat theta per A kuadrat sin theta d theta dikali min K. Seterusnya didapat mu 0 dikali I1 per 4pi A batas atas alfa batas bawah gamma min sin theta d theta arahnya K. Setelah itu kita integralkan saja menjadi mu 0 dikali I1 per 4pi A cos theta batas atas alfa batas bawah gamma arahnya min K. Kemudian cos alfa min cos gamma itu kan sama dengan cos alfa min cos 180 min beta. Sehingga dapat dilihat bahwa menghasilkan mu 0 dikali I1 per 4pi A cos alfa tambah cos beta dengan arah min K. Kita masukkan saja angkanya menjadi 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 2 per 4pi dikali 2 dikali 10 pangkat min 2 dalam kurung dikali dalam kurung 1 tambah akar 2 per 2 dengan arah min K. Sehingga menghasilkan B2 yaitu min 1,7 dikali 10 pangkat 5 K. Lanjut ke B3, caranya mirip-mirip dengan B2, tapi kita bisa saja masukkan langsung dengan rumus, tidak perlu diturunkan, diintegralkan dengan rumus seperti tadi, yaitu mu 0 dikali I per 4pi A, dikali I2 per 4pi A, cos alfa tambah cos beta, dikali I1 per 4pi A, cos alfa tambah cos beta, dengan arah yang sama seperti tadi yaitu min K. Kemudian menghasilkan hasil yang sama seperti B2 yaitu min 1,7 dikali 10 min 5 K. Kemudian kita mencari B total yaitu B1 tambah B2 tambah B3 seperti yang bisa dilihat dan hasilnya ada 5,27 dikali 10 min 6 K. Yang pertanyaan kedua adalah gaya Lorentz jika elektron titik 0 bergerak secara horizontal dengan V 5 dikali 10 min 5 M per S ke arah sumbu X. Kita ketahui bahwa rumus F adalah Q dalam kurung V di cross B. Sehingga dapat min 1,6 dikali 10 min 19 yaitu yang sudah diketahui muatan dikali 5 dikali 10 min 5 dikali 5,27 dikali 10 min 6 sehingga menghasilkan 4,216 dikali 10 pangkat min 29 J Newton. Untuk soal selanjutnya akan lanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di nomor 2 bagian B ini dengan soal yaitu sebuah solenoida sangat panjang memiliki jumlah lilitan persatuan panjang 200 lilitan per cm dan berdiameter 4 cm. Arus pada solenoida tersebut berubah-ubah terhadap waktu di mana I dalam kurung T sama dengan 4 min T kuadrat A. Sebuah kumparan kecil berdiameter 10 mm dan memiliki 100 lilitan diletakkan sesungguh dengan solenoida seperti pada gambar. Nah, kumparan ini terhubung dengan hambatan 0,01 ohm. Dengan itu kami disuruh menghitung yaitu A, induktansi saling atau bolak-balik atau M, B, GGL induksi pada kumparan sebagai fungsi waktu, C, besar dan arah arus induksi pada kumparan saat T sama dengan 1 sekon. Untuk selanjutnya mungkin di bagian jawaban. Nah, dari soal tersebut dapat diketahui bahwa ada N kecil di sini yaitu jumlah lilitannya ada 200 lilitan per cm atau sama dengan 20.000 lilitan per meter
sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 lilitan per meter. Di sini ada diameter pertama, yaitu diameter dari solenoidanya tersebut, yaitu 4 cm atau 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Oh ya. Lalu ada I fungsi waktunya, yaitu 4 min T kuadrat A. Lalu ada diameter kedua, ada 10 mm, atau sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3 meter. Dan N besar keduanya ada 100 lilitan. Lalu ada R atau hambatannya, yaitu 0,01 ohm. Nah, di sini yang pertama kita disuruh untuk mencari induktansi saling atau bolak-baliknya, yaitu M, dengan rumus N2 V21 per I pertama. Dengan itu merujuk ke rumus M sama dengan N2 B1 kali A2 per I1. Di sini rumusnya juga merujuk kepada M sama dengan N2 kali mu0 plus I1 kali N1 per L1 kali A2 per I1. Nah, di sini I1-nya bisa dicoret-coret, lalu dengan N1-nya juga bisa diganti, N1 per L-nya juga bisa diganti dengan N kecil, yaitu 20.000 lilitan per meter. Nah, di sini jadi rumusnya menjadi M sama dengan mu0 kali N2 kali N kecil kali A2. Lalu dimasukkan saja angka-angkanya, dengan mu0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, N2-nya ada 100, N kecilnya ada 20.000, dan A2-nya ada 1/4 pi kali 10 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Dengan itu, angka 4 di 4 pi dan juga 1/4 pi itu dicoret dengan hasil pi kali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 2 dikali 2 kali 10 pangkat min dikali 2 kali 10 pangkat 4 dikali pi dikali 10 pangkat 2 dan dikali 10 pangkat min 6. Nah, dengan itu, dengan hasil akhir sama dengan 2pi kuadrat kali 10 pangkat min 5h. Nah, untuk yang kedua, kita disuruh mencari gejala induksinya pada kumparan sebagai fungsi waktu. Di sini dengan rumus E sama dengan min M dI per dt. Nah, di sini kita bisa memasukkan angka dari induktansi tadi yang sudah kita temukan, yaitu min 2pi kuadrat kali 10 pangkat min 5. Jadi min 2pi kuadrat kali 10 pangkat min 5 dikali D dikali I waktu tadi, yaitu 4 min T kuadrat min 4 min T kuadrat A per dt. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya, yaitu min 2pi kuadrat kali 10 pangkat min 5 dikali min 2t. Min 2t ini merupakan turunan dari 4 min T kuadrat. Nah, dengan itu minnya bisa dicoret, jadi hasilnya yaitu 2pi kuadrat kali 10 pangkat min 5 2t V. Nah, untuk yang ketiga, yaitu ada besar dan arah arus induksi pada kumparan saat T-nya itu sama dengan 1 sekon. Nah, di sini kami langsung memasukkan E yang sudah kami temukan tadi, yaitu E sama dengan 2pi kuadrat kali 10 pangkat min 5 dikali 2T. Nah, dengan syarat T-nya itu diganti dengan 1 sekon tadi. Dengan hasil 2pi kuadrat kali 10 pangkat min 5 dikali 2. Nah, di sini pi-nya adalah 3,14 jika dikuadratkan menjadi 9,86. Jadi 2 kali 9,86 kali 10 pangkat min 5 dikali 2 yaitu 39,44 kali 10 pangkat min 5 volt. Nah, jika dijadikan milivolt, jadi dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya yaitu 39,44 kali 10 pangkat min 8 milivolt. Nah, untuk arah induksinya yaitu dengan rumus induksi sama dengan E per R. E-nya ini yaitu E yang kita dapatkan saat T-nya sama dengan 1 sekon tadi. Jadi E-nya yaitu 39,44 kali 10 pangkat min 8, lalu R-nya yaitu hambatan yang dapat kita lihat dari soal tadi, yaitu 0,01 ohm atau 1 kali 10 pangkat min 2 ohm. Jadi hasilnya yaitu 39,44 kali 10 pangkat min 6 miliampere. Nah, untuk arah dari induksi kumparan saat
T sama dengan 1 sekon ini bisa dilihat dari kaidah tangan kanan, yaitu searah jarum jam. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Regina. Nah, selanjutnya nomor 3 yang bagian B. Pertanyaannya adalah dua kawat sejajar dipisahkan pada jarak 10 cm, dihubungkan pada resistor 5 ohm, kemudian dipasang batang logam yang dapat bergerak bebas dengan resistansi 10 ohm dan 15 ohm. Batang logam pertama bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per second, sedangkan batang kedua dengan kecepatan 2 meter per second, dengan medan magnet 0,1 Tesla. Kemudian kita langsung dalam pengerjaannya, dapat digambarkan seperti berikut. Kemudian menggunakan kaidah tangan kanan, kita dapat menemukan pada kawat 1, I-nya itu mengarah ke bawah, dan pada kawat 2, I-nya mengarah ke atas. Sehingga didapatkan gegel induksi sistemnya dengan rumus B dikali L dikali V, kemudian kita masukkan dan kita mendapatkan gegel induksi pada kawat 1 dan kawat 2, dengan kawat 1 sebesar 0,04 volt dan kawat 2 0,02 volt. Kemudian di B kita memasukkan, kita menganggap bahwa ini berada dalam loop, sehingga kita asumsikan seperti berikut, dengan I1 dan I2-nya sudah tetap. Sehingga dari ini semua kita mendapatkan persamaan I1 sama dengan I2 ditambahkan I3. Kemudian kita tinjau dari loop 1 dengan sigma V sama dengan 0, dan kita masukkan komponen-komponennya dan menggantikan I1 dengan I2 dengan I2 plus I3, sehingga didapatkan pada loop 1 persamaannya 0,04 sama dengan 10 I2 plus 15 I3. Dan pada loop 2 didapatkan persamaan 0,02 sama dengan 15 I2 min 5 I3. Kemudian kita eliminasikan sehingga didapatkan I3 sama dengan 0,0013 dengan arahnya ke atas, di mana I3 ini adalah arus yang melewati resistor 5 ohm. Kemudian lanjutkan nomor 3. Nomor 3 ini apabila kawat yang di kiri ini arahnya menjadi ke kanan dan kawat yang di kanan arahnya menjadi ke kiri seperti berikut, seperti gambar pada berikut, sehingga kita tinjau lagi didapatkan I1-nya arah I pada kawat 1 itu arahnya ke atas dan I pada kawat 2 itu arahnya ke bawah seperti berikut. Kemudian kita gambarkan sebagai loop seperti berikut, kemudian didapatkan persamaan I1 plus I3 sama dengan I2. Kemudian kita tinjau dari loop 1 dengan sigma V sama dengan 0, didapatkan persamaan 10 I1 min 5 I3 sama dengan 0,04, dan pada loop 2 didapatkan persamaan 15 I1 plus 20 I3 sama dengan 0,02. Kemudian kita eliminasikan sehingga didapatkan I3 sama dengan min 0,0013, arahnya berlawanan. Dan jadi apabila kawat yang kiri ini kecepatannya menjadi ke kanan dan kawat kanan kecepatannya menjadi ke kiri, arah arus yang mengalir pada resistor 5 ohm berubah menjadi berlawanan arahnya ke bawah. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah. Ini 3 menit. Aku langsung doa atau bikin meet baru? Doa apa? Doanya